cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Presiden Jokowi nampaknya agak sebel dengan DPR. Gara-garanya, harapan dia agar DPR segera membicarakan rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana tidak kunjung terwujud. DPR seperti masih ragu membahas dan merumuskan RUU tersebut. Karena itu sekarang pemerintah sudah menyatakan akan berinisiatif melahirkan undang-undang itu. Dengan keterlibatan DPR atau tidak, pemerintah akan terus mendesakan draft undang-undang tersebut. Kehadiran undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana ini sangat krusial, terutama dalam memerangi korupsi. Undang-undang ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum untuk menyelamatkan aset negara yang dirampok, terutama koruptor. Dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas negara. Sayangnya, keputusan rapat paripurna DPR pada akhir bulan lalu memutuskan untuk tidak memasukkan RUU tersebut dalam program legislasi nasional prioritas Prolegnas 2022. RUU ini sebenarnya sudah pernah dibahas dan disepakati pemerintah dan DPR beberapa waktu yang lalu. Namun, ketika itu sempat terhambat karena masih adanya aturan-aturan kecil yang belum bisa disepakati. Misalnya, pemerintah dan DPR belum sepakat siapa yang akan menyimpan dan mengelola aset yang dirampas dari para koruptor. Ada 3 alternatif. Aset itu disimpan di rumah rampasan barang, di Kemenkumham, di Badan Pengelola Aset Tindak Pidana di Kejagung, atau di Dirjen Kekayaan Negara. Ketika itu belum ada kata sepakat, sehingga ditunda. Kini sebenarnya pemerintah berharap DPR akan memasukkannya dalam agenda pembahasan 2022. Nyatanya, entah kenapa, pembahasan RUU ini tidak lagi masuk dalam prolegnas. RUU ini luar biasa penting agar aset negara yang dicuri dan dirampok dapat dikembalikan dengan cepat tanpa proses peradilan pidana ataupun perdata yang panjang. Bila ini terjadi, kebocoran harta negara melalui korupsi dapat dialihkan untuk program kepentingan rakyat banyak. Selama ini, kita umumnya hanya bicara soal hukuman penjara para koruptor. Padahal yang sama penting adalah bagaimana uang yang sudah dirampok bisa kembali. Karena itu, perampasan aset adalah hal yang penting dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. Sejauh ini, upaya untuk memulihkan aset negara sudah banyak dilakukan. Salah satu yang terkenal adalah perampasan aset keluarga cendana. Daftar aset cendana yang disita mulai dari Taman Mini Indonesia Indah hingga ratusan rekening keluarga mantan Presiden Soeharto itu. TMII saja ditaksir memiliki nilai 20 triliun rupiah. Kemudian ada pula penyitaan aset Yayasan Sumber Semar. Yayasan ini mengumpulkan dana beasiswa yang seharusnya diberikan kepada para pelajar. Sialnya, uang beasiswa itu justru disalurkan ke sejumlah perusahaan yang terkait dengan keluarga Soeharto. Pengadilan memutuskan yayasan wajib mengembalikan dana 4,4 triliun rupiah kepada negara. Untuk membayar, negara kemudian menyita aset yayasan berupa gedung Granadi dan villa di Megamendung. Aset keluarga cendana lain yang disita adalah 113 rekening berupa deposito dan giro, 2 bidang tanah seluas 16.000 meter persegi di Jakarta dan Bogor, serta 6 unit kendaraan roda 4. Keluarga cendana ini cuma satu kasus. Ada banyak kasus korupsi lain dengan tingkat kerugian negara dan perampasan aset yang sangat beragam. Dalam peringatan Hari Korupsi misalnya, sudah diumumkan bagaimana Kejaksaan Agung dan KPK berhasil mengembalikan kerugian negara dari kasus korupsi puluhan triliun rupiah. Pulihan aset tersebut masuk dalam peningkatan pendapatan negara bukan pajak, PNBP. Karena arti penting perampasan aset dalam rangka menyelamatkan keuangan rakyat itulah RUU ini berusaha dilahirkan. RUU diharapkan bisa memperpendek waktu dengan bisa merampas aset secara paksa terhadap barang atau harta negara hasil korupsi atau tindak pidana lainnya. RUU ini penting karena kita butuh sistem yang memungkinkan penyitaan dan perampasan hasil korupsi secara efektif dan efisien, namun tetap dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Seperti dikatakan, saat ini bukannya tak ada aturan mengenai perampasan aset.
Namun peraturan perundangan yang ada dinilai belum komprehensif dan rinci. Peraturan yang ada dinilai masih memiliki kekurangan, terutama dibandingkan dengan non-conviction based asset forfeiture yang direkomendasikan PBB. Di berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Menentang Korupsi dan Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme sebenarnya telah diatur mengenai ketentuan-ketentuan secara terperinci dalam hal mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta merampas hasil korupsi. RUU yang diperkenalkan pemerintah ini akan berusaha menyempurnakan aturan yang ada saat ini dengan merujuk pada konvensi-konvensi internasional yang ada. Kalau dibaca, jangkauan pengaturan RUU ini luas dan terperinci. Di dalamnya ada ketentuan mengenai aset yang diperoleh dan diduga berasal dari tindak pidana yang dapat dirampas. Lantas, soal bagaimana menentukan aset tertentu adalah hasil tindak korupsi. Bagaimana menentukan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan? Bagaimana menelusuri aset? Bagaimana memblokir dan menyita perampasan aset? Bagaimana mengelola aset? Bagaimana memberikan ganti rugi dan kompensasi? Bagaimana kalau aset itu berada di luar wilayah hukum Indonesia? Bagaimana melakukan kerjasama internasional untuk melakukan perampasan aset dan seterusnya? Saat ini Jokowi akan terus mendesak agar RUU ini dibahas di DPR. Saya rasa Presiden agak ngotot karena dia menyadari keterbatasan waktu yang dihadapi. Pembahasan RUU memang bisa memakan waktu. Presiden bisa jadi berharap pembahasan bisa selesai sepanjang 2022 atau maksimal ditunda sampai 2023. Kalau tahun 2022 tak dibicarakan, pembahasannya baru akan dilakukan pada 2023 dan bisa jadi tak akan selesai sampai 2024. Yang dikhawatirkan adalah kalau sampai undang-undang tersebut berada di tangan presiden baru yang tak memiliki komitmen serius pada perjuangan melawan korupsi. Mudah-mudahan saja desakan pemerintah berhasil. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita menggunakan akal sehat, negara ini akan selamat. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Merry Christmas, Selamat Hari Happy Natal New Year. dan Tahun Baru. Semoga kasih dan damai Natal mengakhiri tahun 2021 dengan keceriaan dan membuka jalan untuk tahun 2022 yang lebih cerah dan gemilang. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2022. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.